Pemirsa, optimisme untuk meloloskan usulan RUU tentang Provinsi Bali agar masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 masih amat membara. Terlebih saat ini RUU Provinsi Bali baru sebatas tercantum dalam program legislasi nasional dan belum masuk prioritas 50 RUU yang dibahas tahun 2020. Gubernur Bali Wayan Koster justru menyambutnya dengan menyampaikan perjuangan baru dimulai. Setelah mengantongi dukungan dari eksekutif dan legislatif di pusat, perjuangan akan dilakukan melalui lobi politik. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan setelah melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI dan Ketua DPD RI serta Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI memberi respon positif dan sangat mendukung aspirasi pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali yang dipimpin Gubernur Bali mengusulkan RUU Provinsi Bali masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas. Sebagai bukti dukungan, Ketua DPD RI telah mengeluarkan surat nomor P-265-SN-Ketua-DPD-2019 tanggal 27 November 2019 yang ditujukan kepada pimpinan Komite 1 DPD RI menugaskan Komite 1 DPD RI untuk melakukan pembahasan terhadap draft RUU tentang Provinsi Bali secara tripartit antara DPD RI bersama DPR RI dan pemerintah yang ditandatangani Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Sementara Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat nomor 120.51-13697-SJ yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Profesor Muhammad Tito Karnavian. Adapun isi surat mendagri bahwa ada urgensi revisi Undang-Undang RI nomor 64 tahun 1958. Kementerian Dalam Negeri mendukung aspirasi masyarakat Bali agar kiranya yang terhormat Ketua DPD RI memasukkan rencana perubahan terhadap Undang-Undang RI nomor 64 tahun 1958 dalam prioritas daftar program legislasi nasional tahun 2020. Jadi kalau jadi undang-undang astukara, Bali ini mempunyai kerangka hukum untuk mengisi agenda pembangunannya sesuai dengan potensi karakteristik Bali, memperkuat adat istiadat, tradisi seni budaya dengan kearifan lokalnya, menyeimbangkan pembangunan antar wilayah, memperkuat pariwisata berbasis budaya, membangun perekonomian dan industri tematik yang sesuai dengan potensinya Bali, kemudian akan memperkuat aura Taksu Bali secara skala dan niskala yang diatur dalam rancangan undang-undang. Kemudian akan dilakukan pengintegrasian pembangunan Bali di seluruh wilayah, karena kebetulan Bali ini kecil, wilayahnya cuma luasnya 5.646 km persegi, jumlah penduduk 4.200.000. Jadi pengintegrasian pembangunan Bali dengan pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola ini sangat ideal buat Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan, demi kelancaran dan suksesnya perjuangan tersebut dihimbau kepada masyarakat Bali sebagai orang Bali dari daerah manapun datangnya, dari suku dan agama apapun, dan semua elemen masyarakat yang hidup dan mencari kehidupan di alam dan budaya Bali agar kompak, bersatu, bergerak, serta bersama untuk menegakkan eksistensi dan keberlanjutan Bali, Pulau Dewata yang tercinta, sehingga ke depan terus bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Saputra, Bali TV.